Selamat datang di channel Nabla Education. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang tips seputar KSN atau OSN. Tips yang akan saya bagikan pada video kali ini adalah bagaimana sukses menjadi juara KSN atau OSN. Nah, tips ini saya bagikan ke teman-teman berdasarkan pengalaman saya menemani anak-anak atau siswa yang mengikuti KSN selama kurang lebih 10 tahun terakhir. Nah, seperti apa tipsnya? Mari kita saksikan videonya. Tips yang pertama, pilihlah jurusan atau bidang studi yang sesuai dengan bakat dan minat serta ketertarikan dari teman-teman semua. Memilih bidang studi KSN atau OSN yang sesuai dengan bakat dari teman-teman itu merupakan langkah awal yang penting banget menurut saya ya. Kenapa? Karena nanti proses dalam mengikuti KSN itu akan panjang ya, tidak seperti ulangan harian atau ujian yang misalkan satu hari selesai dan sebagainya. KSN itu nanti prosesnya bisa sampai berbulan-bulan. Bayangkan kalau misalkan teman-teman mengikuti KSN pada bidang studi yang tidak sesuai minatnya atau bakatnya, maka yang akan didapatkan nanti hanya stres, kemudian tertekan, kemudian berbagai macam emosi-emosi negatif yang mungkin teman-teman akan rasakan kalau misalkan jurusannya tidak sesuai dengan minat. Tetapi kalau misalkan teman-teman memilih jurusan yang sesuai dengan minat serta bakat teman-teman, nanti dalam mengikuti prosesnya ya kita akan enjoy aja karena kita suka dengan hal itu kan. Karena kalau kita melakukan sesuatu dan kita suka dengan hal yang kita lakukan, maka yang ada adalah senang aja gitu. Bayangkan kalau misalkan anak yang nggak suka matematika dipaksa atau dikondisikan untuk mengerjakan soal matematika yang levelnya itu memang kalau level olimpiade kan tidak seperti ulangan ya. Tingkat kesulitannya, penalarannya, kemudian kemampuan berpikirnya dibutuhkan lebih banyak. Maka kalau kita nggak suka, kita akan stres. Tapi kalau kita suka, kita akan merasa tertantang dan termotivasi. Banyak sekali kasus-kasus di lapangan yang saya temukan bahwa beberapa sekolah itu mengirimkan peserta KSN itu sebatas ditunjuk aja. Lihat nilai raport matematikanya bagus, oke dia ikut matematika. Lihat nilai raport fisikanya bagus, oke dia ikut fisika dan sebagainya. Padahal siswa tersebut belum tentu punya ketertarikan atau punya minat di bidang matematika atau fisika atau bidang yang lain. Nah, jadi ada baiknya juga untuk para guru di sekolah sebelum menunjuk siswanya untuk mengikuti KSN atau OSN atau lomba-lomba yang lain, maka tanyakan dulu kamu suka atau enggak, kamu berbakat atau enggak. Nah, jadi nanti ke depannya siswanya juga enjoy dan kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal karena mengerjakan sesuatu yang kita sukai itu jauh lebih optimal hasilnya daripada kita memaksakan untuk bisa padahal kita sebenarnya tidak berbakat di bidang tersebut. Oke, itu dia tips yang pertama ya. Tips kedua, jika kalian sudah memilih bidang studi yang sesuai minat, langkah berikutnya adalah mulai mempersiapkan materi yang berkaitan dengan bidang studi itu yang disesuaikan dengan silabus yang dikeluarkan oleh Puspresnas ya untuk KSN. Kemudian kalau misalkan ikut lomba-lomba lain ya, ikuti silabus yang dikeluarkan oleh penyelenggara dari lomba atau olimpiade tersebut. Mempelajari materi sesuai dengan silabus itu sangat penting. Kenapa? Supaya belajar kita itu lebih terarah atau terfokus kepada materi-materi yang diujikan di perlombaan atau di kompetisi atau di olimpiade tersebut. Nah, banyak sekali siswa yang belajar itu secara global, semuanya dipelajari, padahal tidak semuanya masuk dan tidak semuanya penting. Kalau misalkan kalian ingin belajar untuk meningkatkan kemampuan diri, itu tidak masalah. Tetapi kalau kita belajar ada target yaitu untuk mengikuti lomba atau olimpiade atau KSN, maka belajar
ada di sosial media, misalkan di Facebook, kemudian di Line, di Telegram, itu akan banyak sekali grup-grup yang membahas tentang KSN dan segala sesuatu yang berkaitan dengan KSN, terutama buku-buku yang sering dipakai. Nah, yang ketiga, teman-teman juga bisa lihat sekarang kan banyak sekali tuh dengan menjamurnya YouTube. Nah, maka bisa melihat pembahasan-pembahasan soal-soal tahun sebelumnya atau YouTube yang membahas tentang KSN bidang-bidang tertentu, maka bisa diikuti ya, bisa dilihat, oh ternyata rekomendasinya ini, kemudian soal-soalnya akan seperti ini ya. Nggak harus dari YouTube, dari website pun bisa atau dari sumber-sumber yang lain. Nah, yang keempat itu opsional ya, ikutilah pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh lembaga-lembaga tertentu. Nah, karena pelatihan ini biasanya berbayar, maka ini saya masukkan ke opsional. Bagi yang mempunyai dukungan finansial yang cukup, maka boleh ikut pelatihan untuk menambah wawasan. Nah, semakin kita belajar dari banyak guru atau banyak kepala, maka juga ide-ide yang muncul di kepala kita juga akan semakin banyak referensinya. Jadi seperti itu. Itu adalah tips yang ketiga. Kemudian tips yang nomor 4. Nah, tips nomor 4 ini adalah tips yang menguji ketangguhan dari teman-teman semua, yaitu alokasikan waktu khusus untuk belajar KSN, baik itu belajar materinya atau baik itu belajar mengerjakan atau mendalami soal-soalnya. Nah, jadi jauh-jauh hari sebelum KSN dilaksanakan, mestinya teman-teman sudah mempersiapkan. Ada alokasi waktu khusus, misalkan satu hari saya harus belajar minimal 30 menit aja ya, tetapi harus rutin, satu hari 30 menit khusus untuk belajar materi KSN. Entah itu pulang sekolah, entah itu di malam hari, entah itu di pagi hari sebelum sekolah, itu waktunya bebas, terserah teman-teman. Tetapi lakukan itu secara konsisten. Jadi di waktu tersebut ya harus belajar materi KSN. Meskipun nanti tantangannya misalkan di sekolah akan ada banyak PR, kemudian akan ada banyak tugas, ya itu sebagai resiko karena teman-teman memilih jalur yang memang berbeda dengan teman-teman yang lain. Jadi lakukan itu secara konsisten. Sekarang tips yang kelima. Nah, tips yang kelima ini adalah berkaitan dengan waktu persiapan. Jadi tipsnya adalah persiapkan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan KSN. Berapa idealnya? Kalau mau ideal ya 1 tahun ya. Kalau 1 tahun nggak bisa ya setengah tahun. Kalau setengah tahun nggak bisa ya paling mentok itu 3 bulan lah ya. 3 bulan sebelum KSN kalian sudah mulai mempersiapkan diri. Jadi persiapannya jangan mendadak. Nah, ini juga diperlukan kerjasama antara sekolah dan siswa. Banyak juga memang sekolah-sekolah yang menginfokan ke siswa mengenai informasi KSN ini biasanya mendadak. H-1 minggu atau bahkan H- beberapa hari baru dikasih tahu siswanya dan untuk persiapkan. Tentu saja itu juga hal yang sangat sulit kalau kita bisa mengejar ketertinggalan, padahal teman-teman yang lain itu sudah persiapan jauh-jauh hari. Jadi teman-teman gak usah heran kalau misalkan ada anak-anak atau beberapa sekolah yang loh itu kok selalu menang KSN-nya, itu kok selalu mendapatkan medali. Ya karena mereka persiapannya jauh-jauh hari. Misalkan KSN-nya masih tahun depan, misalkan tahun 2022, tahun 2021 mereka sudah punya calon yang akan ikut. Jadi mereka punya waktu yang sangat panjang untuk mempersiapkan perwakilannya, sehingga nanti pada saat pelaksanaan KSN, perwakilan tersebut sudah sangat siap. Jadi wajar aja kalau mereka menang terus ya. Dan beberapa sekolah yang nggak pernah menang ya seperti itu biasanya gejalanya. Mereka tidak persiapan, tahu-tahu langsung tunjuk siswanya, kemudian beberapa hari berikutnya langsung suruh mengikuti. Tips yang ke-6. Nah, tips yang ke-6 ini adalah perbanyak jam terbang dan latihan mental. Maksudnya gimana? Maksudnya misalkan tadi kan kita sudah tahu tuh jauh-jauh hari kita sudah menyiapkan persiapan untuk mengikuti KSN. Nah, biasanya kan banyak institusi atau universitas-universitas yang mengadakan lomba untuk bidang-bidang tertentu. Nah, saran saya siap nggak siap ikutin aja tuh. Tujuannya buat apa? Ya buat melatih diri, kemudian buat mengukur kemampuannya sudah sejauh mana, kemudian buat mengasah mental juga. Nah, dengan mengikuti lomba-lomba tersebut, maka kita mengkondisikan diri kita ya, teman-teman mengkondisikan diri teman-teman untuk berada pada situasi yang mirip dengan KSN ya, jadi semacam simulasi lah. Nah gitu, dengan cara seperti itu maka nanti pada saat pelaksanaan KSN sudah terbiasa. Misalkan duduknya berjauh-jauhan, kemudian dengan suasana yang tegang, ketemu anak-anak yang pura-pura baca buku untuk mengedownkan mental teman-temannya, itu sudah terbiasa karena sudah terlatih mengikuti simulasi-simulasi atau terlatih mengikuti lomba-lomba sebelumnya. Jadi ini penting banget untuk melatih mental terutama. Nah itu tips yang ke-6. Tips yang terakhir yaitu tips nomor 7. Nah ini gak kalah pentingnya, yaitu selalu doa dan serahkan hasilnya kepada Yang Maha Kuasa.
ya. Jadi setelah teman-teman menjalani tips nomor 1, 2, 3, 4 sampai 6, nah tips yang terakhir yang ketujuh itu ya jangan lupa berdoa ya. Jangan sombong, jangan merasa aku sudah bisa dan sebagainya. Itu rasa optimisme itu penting, tetapi ada hal yang lebih penting bahwa segala sesuatu itu udah ada yang mengatur ya. Jadi kita sebagai manusia tugasnya hanya berusaha atau berikhtiar. Untuk hasilnya serahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke ya, itu dia mungkin tips-tips yang bisa saya bagikan kepada teman-teman yang ingin atau akan mengikuti KSN atau Olimpiade atau lomba apapun. Semoga tips ini bisa membantu mempersiapkan dengan lebih baik lagi, dan semoga teman-teman yang sedang mengikuti KSN di tahun ini bisa sukses semuanya dan bisa mendapatkan apa yang dicita-citakan. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.